Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan kupas tuntas pengumuman yang ditunggu-tunggu nih, yaitu soal tunjangan hari raya atau THR tahun 2026 dari pemerintah. Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ya ke highlight-nya. Lihat deh kutipan dari Menteri Keuangan ini. Singkat, padat, jelas. Minggu pertama puasa. Wow, ini kan pesan yang kuat banget ya, yang langsung mengkonfirmasi kalau THR tahun ini bakal cair lebih awal dari biasanya. Nah, biar lebih jelas, kita akan bedah pengumumannya satu persatu. Pertama, soal kabar gembiranya. Terus kita lihat soal anggaran dan kapan cairnya. Lalu, siapa aja sih yang dapat? Apa aja komponennya? Dan yang paling penting, jadwal resminya kapan? Lengkap deh pokoknya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Konfirmasi paling penting yang bikin banyak orang lega dari pemerintah. Jadi artinya apa sih buat kita semua? Gini, poin utamanya itu, dengan kebijakan baru ini, para penerima jadi punya waktu lebih panjang, lebih leluasa buat ngatur keuangan. Kan enak ya, jadi bisa siap-siap buat puasa dan lebaran dengan lebih tenang. Ini beneran beda loh dari tahun-tahun sebelumnya. Sekarang, yuk kita intip angkanya. Soalnya, dari sini kita bisa lihat kalau komitmen pemerintah tuh makin meningkat. Lihat deh grafiknya, peningkatannya kelihatan jelas banget kan? Pemerintah siapin dana 55 triliun rupiah buat THR tahun ini. Naik lumayan jauh loh dari tahun lalu yang cuma 49,9 triliun. Nah, kenaikan ini bukan cuma soal angka ya. Ini tuh sinyal kuat dari pemerintah buat menjaga daya beli aparatur negara, apalagi dengan kondisi ekonomi yang naik turun. Dan dana sebesar itu bakal dibagi ke siapa aja. Ternyata ke sekitar 9,4 juta orang. Wah, banyak banget ya. Ini nunjukin kalau kebijakan ini dampaknya luas banget, nyampe ke banyak orang di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaannya, dari 9,4 juta orang itu, siapa aja sih yang bakal dapat? Yuk kita bedah rinciannya. Ternyata daftarnya panjang dan lengkap banget. Mulai dari PNS dan calon PNS, ada juga PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terus ada prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hakim, dan yang penting juga, para pensiunan juga kebagian. Jadi cakupannya luas banget. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas komponen THR-nya. Nah, ini menarik, karena ternyata besaran yang diterima itu ada bedanya, tergantung sumber gajinya dari mana. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Buat yang gajinya dari APBN atau anggaran pusat, komponen THR-nya itu ada gaji pokok, terus tunjangan-tunjangan lain, plus tunjangan kinerja 100%. Nah, beda lagi nih kalau gajinya dari APBD atau anggaran daerah. Tunjangan kinerjanya itu diganti sama yang namanya tambahan penghasilan. Tapi tambahan penghasilan ini bukan berarti angkanya sama di semua daerah ya. Jumlahnya itu disesuaikan tergantung kemampuan keuangan atau fiskal masing-masing daerah. Jadi semuanya dihitung dengan teliti dan harus ikut aturan yang ada. Nah, ini dia nih pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu jawabannya. Kapan persisnya THR ini bakal cair? Jadi gini nih, ada 2 info waktu yang perlu kita perhatikan. Biar nggak bingung, kita coba perjelas satu-satu ya apa maksudnya. Yang pertama, sinyal dari Menteri Keuangan tadi jelas banget kan, pencairan akan dimulai di minggu pertama puasa. Ini niatnya pemerintah supaya dananya bisa cepat diterima dan masyarakat jadi lebih fleksibel ngatur keuangannya. Tapi kita juga perlu tahu aturan resminya. Menurut peraturan, pembayaran itu paling cepat bisa dilakukan 10 hari kerja sebelum Idul Fitri. Jadi, apa maksudnya? Sinyal dari Pak Menteri itu sebenarnya komitmen buat memulai pencairan di awal-awal periode yang dibolehin sama aturan. Gitu loh maksudnya. Oke, kita udah bahas semua detailnya. Jadi, intinya apa sih? Apa poin terpenting yang perlu kita pegang dari pengumuman ini? Intinya sih satu, pemerintah ngasih kepastian. THR cair lebih cepat, anggarannya juga lebih gede. Ini pesan yang kuat banget soal stabilitas dan dukungan buat jutaan aparatur negara dan juga para pensiunan. Harapannya, semua jadi bisa merencanakan kebutuhan Ramadan dan Lebaran dengan lebih pede dan tenang. Nah, sekarang informasinya udah lengkap di tangan Anda. Pertanyaan terakhir dari saya buat Anda, kira-kira dengan adanya kepastian THR yang lebih awal ini, gimana dampaknya buat rencana Anda dan keluarga menyambut hari raya nanti? Coba deh dipikirkan.